Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Aini. Saya dari SD Negeri 105277 Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, LPTK Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pre-teaching kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Eni, silakan pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Eni. Hari ini siapa anak-anak Ibu yang tidak hadir? Siri, Bu. Oh, Siri belum hadir ya? Iya, Bu. Iya. Anak-anak, setelah kita berdoa, kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema berbagai pekerjaan, subtema pekerjaan di sekitarku, pembelajaran pertama. Jadi sebelum belajar, Ibu mau mengajak anak-anak Ibu bernyanyi bersama, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi, di saat menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tidak ada anak-anak Ibu yang mengobrol dengan temannya. Jadi, menyanyilah dengan semangat. Ya. Nyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Garuda Pancasila. Gila. Aku Aku lawan pendukungmu. Patriot Patriot proklamasi Berdiam Pancasila dasar negara, rakyat adil bersentasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, 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 maju. Iya, anak-anak Ibu semua semangat menyanyikan lagu. Jadi kalau menyanyikan lagu nasionalis, kita harus tetap semangat. Jangan nyanyinya dengan muka yang lemas. Orang anak-anak Ibu udah pada sarapan kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah sarapan, jangan lemas-lemas, harus tetap semangat. Ya, jadi sebelum belajar, Ibu mau mengetahui nih pekerjaan-pekerjaan orang tua dari anak-anak Ibu. Yunila, apa pekerjaan orang tua Yunila? Guru, Bu. Guru. Kalau Eni? Pekerjaannya polisi, Bu. Polisi. Kalau Siri? Wira swasta, Bu. Wira swasta. Zahra? PPL, Bu. Apa Zahra? PPL, Ibu. Apa itu pekerjaan PPL, Nak? Penyuluh pertanian, Ibu. Oh, pertanian. Iya, Ibu. Meni, pekerjaan orang tuanya apa, Meni? Mungkin Meninya lagi ke kamar mandi ya kan? Jadi
semua pekerjaan orang tua Ya, Bu. anak-anak. Oh ya udah ada. Pekerjaan orang tua Meni apa ya, Nak? Ya, jadi setiap pekerjaan itu semua baik, tidak ada yang tidak baik. Tadi ada yang mengatakan orang tuanya itu bekerja sebagai petani. Petani, kalau dia bekerja petani, kita banyak memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada petani. Seperti apalah yang biasa kita manfaatkan sumber daya alam tersebut? Ayo, Eni, apa yang kita manfaatkan dari petani? Padinya, Bu. Iya, padinya akan kita buat menjadi apa? Menjadi beras, Bu. Iya, jadi beras itu kita makan untuk sehari-hari. Itulah yang namanya nasi. Jadi anak-anak dengan materi ya berbagai pekerjaan dan sumber daya alam, maka nanti anak-anak dapat menentukan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Yang kedua, anak-anak akan dapat merinci jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan tepat. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menguraikan penting upaya menjaga keseimbangan sumber daya alam di lingkungan dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak akan dapat menentukan cara menjaga keseimbangan sumber daya alam di lingkungan dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak perhatikan. Ayo mengamati. Di sini ada gambar apa? Ayo gambar apa ini? Petani, Bu. Petani. Ada Petani, petani. Bu. Lagi nanam Ya. padi. Ini yang kedua ada gambar apa? Kebun teh, Bu. Kebun teh. Siapa sih yang memetik teh? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Pekerjaan pemetik teh apa? Petani. Kebun. Iya, pekebun. Iya. Selanjutnya, ada gambar apa ini? Tanah longsor, Bu. Tanah longsor. Ayo anak-anak ibu, mengapa bisa terjadi tanah longsor? Karena tidak ada tanamannya, Bu. Ayo Zahra, apa Zahra? Tidak ada tanamannya, Bu. Tidak ada tanamannya. Kalau Yunila? Karena sering hujan, Bu. Karena sering hujan. Iya, terjadinya tanah longsor itu disebabkan karena sering terjadinya. Ayo, ini gambar apa? Penebangan hutan, Bu. Penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi bagaimana agar tidak terjadi bencana longsor? Apa yang harus kita lakukan? Menanam Hijauan, Bu. Mana? Tidak boleh Ya Siri, apa Siri? Penghijauan tadi bilang Siri. Iya, bisa kita dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Jadi di antara kelima gambar ini, adakah gambar yang menunjukkan seorang pekerja? Yunila. Ada, Bu. Iya, gambar keberapa, Nak? Gambar ke 1, Bu. 1. Ayo, ada gambar keberapa lagi yang menunjukkan pekerja? Meni. Meni mana Meni nih? Suaranya nggak ada. Wah, Meni tidur, Bu. Tidur. Mana boleh tidur jam pelajarannya kan? Ayo, Zahra. Zahra. Tadi gambar nomor dikatakan 2, Yunila Bu. nomor 1. Sekarang Zahra nomor 2. 2, Iya, nomor 2. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu ada menunjukkan pekerjaan seseorang. Jadi anak-anak ibu, sekarang ini amati video permasalahan lingkungan berikut ini. Jadi ini ada video tentang permasalahan lingkungan. Jadi anak-anak ibu harap ditonton dengan baik, jangan ribut. Perhatikan dan dengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Elo Edukasi. Permasalahan lingkungan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia.
khususnya Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam hingga karena ulah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari pengunduran hutan, penebangan liar sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini hanya dibiarkan, maka kawasan hutan di Indonesia bisa berkurang kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. 3. Banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan di area aliran sungai. 4. Pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi, yakni permasalahan pencemaran udara. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurunnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sering dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian flora dan fauna secara ilegal dan kemudian dijadikan ajang jual beli, sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan bahkan hampir punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Iya, itu tadi adalah video tentang permasalahan lingkungan hidup. Banyak permasalahan yang ada di lingkungan kita. Di lingkungan kita ini terutama permasalahannya sering banjir, ya kan? Sering banjir kan? Sering banjir. Sering apa lagi? Sering longsor di daerah kita. Jadi, anak-anak ibu, bagaimana cara kita, untuk melestarikan agar lingkungan kita baik? Ayo perhatikan selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo Yunila, apa Yunila? Ya Bu, sumber daya segala sesuatu yang ada di alam Bu. Sesuatu yang ada di alam, yang bagus. Eni, apa sumber daya alam yang Eni ketahui? Sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia Bu dari alam. Bagus, jawabannya bagus. Selanjutnya anak-anak, ini ada penjelasan tentang sumber daya alam. Coba Jahra baca dulu nak tentang sumber daya alam. Yang kuat suaranya ya. Baik Bu, sumber daya alam disebut juga kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lanjut Eni. Eni lanjut. Lanjut. Sumber daya alam yang tidak Iya Bu. Lanjut. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam. Kok nggak kelihatan, Bu? Oh, ini saya geser dulu, Bu, sebentar. Sumber daya alam yang tidak dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Pengambilan sumber daya alam secara terus-menerus tanpa usaha
Pelestarian akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi manusia. Sumber daya alam jumlahnya terbatas. Apabila dimanfaatkan secara terus-menerus akan habis. Akibatnya akan terjadi kemiskinan dan bencana yang akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Iya, jadi sumber daya alam itu nak terbagi dua. Yang pertama itu ada apa Yunila? Sumber daya alam? Alam yang dapat diperbaharui, Sumber Bu. daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, Siri. Apa Siri? Sirinya ke kamar mandi ya? Iya, Bu. Iya. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, hari ini kita akan fokus ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, anak-anak, kalau Tapi samakin maanggulang-mulang dong. Ini Meni, iya. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang tidak dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Maka semakin banyak kita menggunakan sumber daya alam, kita akan merasa rugi yang sangat besar dan akan terjadinya bencana dan kemiskinan yang dirasakan oleh generasi yang akan datang. Jadi oleh sebab itu dibutuhkan berbagai upaya manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Ya, di sini pelestarian alam apa ya maksudnya? Iya, Meni baru dari kamar mandi nih, baru nampak. Baca dulu Meni. Meni? Ayo, Meni. Meni lagi nggak konsen. Iya, Bu. Lagi kurang enak badan mungkin, Lagi Bu. enak kurang badan. Ayo, tadi yang belum baca siapa? Yunila ya? Ya, Bu. Saya, Bu. Baca ya, yang Bu. kuat ya, Nak ya. Ya. Pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan pada alam. Kegiatan manusia yang akan mengganggu kelestarian alam. Yang pertama ada penebangan liar. Nomor 2, perburuan binatang secara liar. Nomor 3, penangkapan ikan dengan cara tidak tepat. Yang nomor 4, membuang sampah sembarangan. Sudah, Bu? Iya, bagus. Terima kasih ya Yunila. Sama-sama, Bu. Jadi anak-anak Ibu, sumber daya alam, pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Jadi kegiatan manusia yang merusak sumber daya alam, kelestarian alam kita adalah sering dilakukan orang penebangan liar. Kalau sudah penebangan liar, maka ada bencana, sering ada bencana seperti longsor. Yang kedua, perburuan binatang secara liar. Yang ketiga, penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat. Yang keempat, membuang sampah sembarangan. Di sini anak-anak Ibu, siapa yang suka buang sampah sembarangan? Terutama di dalam laci meja. Ini tuh, Bu. Sering, Bu. Tapi udah dibuang, Bu. Tidak boleh ya, Eni. Karena Iya, itu Bu. tidak menjaga kelestarian alam. Buanglah sampah pada Tempatnya. Ya, pinter. Selanjutnya, anak-anak Ibu, tahukah kalian apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Ayo Yunila, apa aja upaya kita, Nak? Tidak membuang sampah ya, Bu? Sembarangan. Iya, benar, tidak membuang sampah sembarangan. Eni, Menanam pohon, Bu, biar nggak banjir. menanam pohon biar nggak banjir. Zahra, Apa ya? Zahra kenapa nak senyum-senyum aja? Zahra lupa, Bu. Oh, Siri mana Siri? Siri udah muncul? Udah hadir?
Diri masih di toilet, Bu. Masih di toilet. Jadi, upaya yang harus kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam, tadi benar bilang temannya, bahwasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setelah itu apa? Menanam pohon. Ini ada yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, mendaur ulang barang-barang bekas. Yang ketiga, mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan. Yang keempat, penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sekolah. Jadi, dengan hal-hal kecil, menjaga lingkungan rumah, menjaga lingkungan sekolah, itu sudah upaya kita untuk menjaga kelestarian alam. Sumber daya alam kita. Iya, anak-anak, sekarang per kelompok, ini Ibu akan membentuk anak-anak menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama Yunila, kelompok kedua Eni, kelompok ketiga Zahra, kelompok keempat Siri, dan kelompok kelima Meni. Jadi, anak-anak Ibu carilah upaya apa yang dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Minimal 3. Anak-anak Ibu buat peta konsep seperti yang ada di slide ini. Ayo silahkan kerjakan per kelompoknya. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Ayo, dari video permasalahan lingkungan tadi, kerusakan lingkungan, upaya apa yang harus kita lakukan? Yuk. Ini ada masalah, Nak? Apa, Nak, yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Kalau misalnya kita nggak matikan listrik itu bagaimana, Bu? Misalnya kalau siang-siang lampunya nggak dimatikan. Ya nggak boleh, itu sama aja kita namanya boros. Tapi gelap, Bu. Kalau gelap, kalau kita pergunakan lampunya tidak masalah. Tetapi kalau tidak kita pergunakan, kita keluar rumah, tetapi lampu hidup. Janganlah, itu namanya pemborosan. Kita itu tidak boleh hidup boros. Ya udah siap anak-anak Ibu? Bagaimana dengan Zahra? Belum? Bu, Iya. tunggu lagi ya, Bu. Iya. Kelompok Zahra udah siap? Belum, Bu. Bagaimana dengan kelompok Meni? Kelompok Siri? Sedikit lagi, Bu. Iya. Sudah, Bu. Sudah, kelompok lain? Ya, kelompok lain sudah, Nak? Baru dapat 2, Bu. Udah, nggak apa-apa. Berapa dapatnya? Ya, Bu. Iya. Siapa tadi? Zahra ya? Kelompok Zahra udah selesai ya? Sudah, Bu. Iya, sekarang kelompok Zahra. Yang pertama, Bacakan apa saja? upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, melestarikan tumbuhan serta hewan-hewan langka. Yang kedua, melakukan tebang pilih dan tidak membakar hutan demi membuka lahan. Yang ketiga, memberikan makan secara rutin kepada hewan yang diternak. Udah, Bu? Iya, bagus. Teman-teman kelompok lain, adakah yang ingin bertanya kepada kelompok Zahra? Dipersilakan. Bu, ini mau nanya, Bu, apa itu tebang pilih, Bu? Bu, iya? Apa, Nak? Apa Zahra? itu tebang pilih, Bu? Ayo, Zahra. Kelompok Zahra, jawab. Maksudnya itu, Eni, kalau kita mau membuka kebun, harus dipilih-pilih pohonnya, jadi tidak boleh semuanya kita tebang.
Gitu, Dipilih yang Bu. seperti apa, Bu? Jadi maksudnya itu jangan semuanya gitu, Eni. Oh, oh iya Dipilih lupa Zara. pohonnya. Ah, Ayo, dipilih ada. aja yang besar-besar. Iya. Oh, Jangan yang makasih. baru tumbuh juga dipotong ya kan, Zahra? Iya, Bu. Iya. Ayo selanjutnya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Zahra. Tepuk tangan. Bu, aku mau maju, Bu. Bagus. Ayo kelompok Yunila, kelompok 1, Bu. silakan maju. Ya, Bu. Jadi upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, yang pertama itu mematikan TV apabila sudah tidak ditonton. Kemudian mendaur ulang sampah daun menjadi pupuk kompos. Kemudian menangkap ikan dengan cara yang benar, Bu. Iya, bagus. Sekarang kelompok lain, ada yang ingin bertanya kepada kelompok pertama? Ayo silahkan. Tidak ada ya? Gimana untuk menangkap ikannya yang benar? Iya, bilang Zahra, bagaimana cara menangkap ikannya dengan benar? Yunila? Menangkap ikan dengan benar itu tidak menggunakan bom, Bu. Jadi supaya yang ada di air itu tidak mati. Jadi bisa dipancing atau dengan jaring gitu, Bu. Iya, jadi kalau menangkap ikan itu tidak dengan bom ikan. Kalau dengan bom ikan akan merusak lingkungan yang ada di dalam air. Iya, bagus untuk Yunila. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya, jadi tadi sudah maju beberapa kelompok. Anak-anak Ibu, banyak upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok yang sudah maju. Bisa juga dengan mencegah terjadinya pencemaran, ya kan, Nak, kan? Udah itu melakukan reboisasi atau penghijauan dengan cara menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus melakukan upaya itu dari hal-hal yang kecil. Ya. Sampai di sini pembelajaran tentang sumber daya alam. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lanjut ya. Anak-anak Ibu, tadi kan sudah ada pembahasan tentang kenapa menangkap ikan itu harus dengan bom ya kan? Karena biar tidak merusak lingkungan alam. Iya, jadi kalau ada yang menangkap ikan dengan bom, melalui bom ikan, lingkungan alam yang di dalam laut rusak, siapa yang rugi, Nak? Kita, Bu. Kita. Kenapa kita rugi? Nanti nggak bisa makan ikan, Bu. Iya, tidak bisa memakan ikan. Jadi, anak-anak yang biasa menangkap ikan itu siapa? Ayo, Eni. Yang biasa menangkap ikan di laut itu siapa, Nak? Nelayan, Bu. Iya, nelayan. Jadi nelayan itu adalah salah satu pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, anak-anak Ibu, sekarang apa yang anak-anak Ibu pikirkan ketika mendengar kata pekerjaan? Ayo Siri. Siri, masih kamar mandi, belum balik-balik. Sakit perut dia, Bu. Oh, sakit perut. Semoga cepat sembuh ya, Siri. Meni mana Meni? Meni udah balik dari kamar mandi, Nak? Udah, Bu. Udah. Ayo, Meni. Apa yang ada di pikiran Meni ketika mendengar kata pekerjaan, Nak? Pekerjaan itu yang dikerjakan seseorang, Bu. Yang setiap dikerjakan hari. seseorang setiap hari. Kalau Zahra, Iya, Bu. apalah yang ada di dalam pikiran Zahra ketika mendengarkan kata pekerjaan? Pekerjaan itu profesi, Bu. Apa ya? Profesi? Ayo, kalau Yunila.
Pekerjaan itu yang dilakukan orang-orang dewasa biar dapat uang ya, Bu? Iya. Jadi pekerjaan itu nih adalah sesuatu yang dilakukan bertujuan tertentu yang dilakukan dengan cara mempertahankan hidupnya. Dengan seseorang bekerja akan mendapatkan uang. Seperti yang dikatakan Yunila, uang yang diperoleh dari hasil kerja dapat digunakan untuk kehidupan sehari-harinya, memenuhi kehidupan keluarganya. Itulah yang dinamakan pekerja. Jadi, makanya Ibu sampaikan dari tadi, awal pembelajaran, tidak ada pekerjaan orang tua yang tidak baik. Ya kan? Orang tua bekerja untuk mencari uang, untuk digunakan memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus mensyukuri apa yang dikerjakan oleh ayah kita atau orang tua kita selagi pekerjaan itu masih halal. Ya, selanjutnya. Ya. Apa saja sih jenis-jenis pekerjaan itu? Ayo, ada yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Jenis-jenis pekerjaan. Ayo, ada yang tahu? Yang menghasilkan barang ya, Bu? Iya, benar. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, apalagi, Meni? Ayo, Meni, apa nak? Saya, Bu, saya, Bu. Oh, siapa itu? Siri? Saya, Bu, dari tadi saya nggak ada dipanggil, Bu. Cemana asal dipanggil bilangnya Sirinya ke kamar mandi. Kan sakit perut Siri tadi. Sakit perut. Ya udah Siri, apa Siri jenis-jenis pekerjaan yang Siri ketahui? Kalau misalnya jasa bisa, Bu? Bisa, bagus sekali. Jadi, apa saja jenis-jenis pekerjaan itu? Ya, jenis-jenis pekerjaan itu ada dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi ada dua. Perhatikan gambar di bawah ini. Tuh, di slide anak-anak Ibu ada gambar. Yang pertama ada gambar tukang roti dan ada gambar tukang pangkas atau tukang cukur. Jadi di kedua gambar ini yang satu contoh kerjaan yang menghasilkan barang dan yang satu contoh kerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi di antara dua gambar ini mana gambar yang menghasilkan barang? Gambar A, Bu. Penjual roti, Bu. Gambar yang pertama, Bu, yang jual roti. Jual roti. Yang kedua, gambar kedua berarti pekerjaan yang menghasilkan jasa. Iya, pinter-pinter anak Ibu semua. Selanjutnya, anak-anak, Ibu ada ini. Ayo, Siri dulu, karena tadi dia bilang nggak pernah dipanggil. Siri, baca Siri yang kuat. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan ini menghasilkan barang yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, minuman, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Contohnya nelayan, petani menghasilkan padi, jagung, dan lain-lain. Iya, jadi tadi kan ada dua. Yang pertama menghasilkan barang. Jadi jenis pekerjaan yang menghasilkan barang itu yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, perabotan rumah tangga, dan lain-lainnya. Di situ ada contoh yang pekerjaan yang menghasilkan barang. Ada petani menghasilkan padi. Menghasilkan jagung. Ada juga singkong, Bu. Iya boleh singkong. Ya, selain petani ada juga tadi nelayan, ya kan? Sudah Ibu sampaikan di awal. Nelayan itu juga salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, itulah contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Sekarang contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ayo, Eni, baca yang kuat, Eni.
Ya, Bu. Sebentar, Bu. Nggak nampak ini, Bu. Geser dulu. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan ini menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita membutuhkan pendidikan, layanan kesehatan, layanan transportasi, dan lain-lain. Misalnya, dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa dalam bidang kesehatan. Contoh lainnya, guru berjasa dalam pendidikan. Supaya pengetahuanmu lebih bertambah, silahkan buka video pembelajaran dalam link YouTube berikut. Iya, bagus. Terima kasih ya, Eni. Iya, Jadi, Bu. yang kedua itu ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan ini menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita membutuhkan pendidikan, membutuhkan layanan kesehatan, layanan transportasi, dan lainnya. Misalnya ada contoh dokter. Dokter itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa, Nak, dalam bidang kesehatan. Selain dokter, tadi ada disampaikan guru. Guru itu berjasa di dalam bidang apa ya, Meni? Meninya kamar mandi lagi ya? Iya, Bu. Iya. Zahra, guru itu berjasa dalam bidang apa ya, Zahra? Pendidikan, Bu. Pendidikan, bagus. Jadi guru itu berjasa di dalam bidang pendidikan supaya pengetahuanmu lebih bertambah. Nanti anak-anak Ibu bisa buka link video. Jadi nanti video ini akan Ibu share ke grup WhatsApp kita. Jadi selanjutnya anak-anak Ibu di sini Ibu ada gambar dan ada kotak-kotak dan ada bacaan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi tugas anak-anak Ibu menempelkan pekerjaan yang ada di samping, gambar-gambar yang ada di samping, di kotak-kotak yang tersedia sesuai dengan jenis pekerjaannya. Jadi anak-anak Ibu satu-satu Ibu panggil. Ya, ayo konsentrasi. Kayaknya Eni ini nggak konsentrasi lah, kurang semangat, Bu Guru, main-main Bu. aja. Bu, Iya, saya izin ke kamar mandi ya, Bu. iya. Dan anak, sebelum kita mengerjakan latihan ini, memasang gambar ini, Ibu ada tepuk semangat dulu biar anak-anak Ibu semangat. Jadi Ibu contohkan ya, perhatikan ya anak-anak. Kalau Ibu bilang tepuk semangat. Semangat. Biar semakin semangat. Jangan lemas-lemas. Dah, kita mulai ya. Semua hidupkan di unmute itunya, Nak. Ya, Ibu. dah di mute semua, mute semua. Dah, 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. Mah. Nah, Ngat. Ngat. semangat. Iya, udah semangat Eni? Udah, Bu. Iya, jadi Eni kalau belajar harus semangat, Nak. Jangan main-main aja, jangan lemas ya. Ya, sekarang Ibu mau Meni. Di sini kan ada bermacam-macam gambar pekerjaan, Nak. Jadi, Meni Bu. pilih satu pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang mana? Meni pilih yang gambar petani, Bu. Gambar petani. Yang gambar petani, Bu. Iya, gambar petani. Iya, Bu. Iya, gambar petani di pekerjaan yang menghasilkan barang. Selanjutnya, Eni. Yang menghasilkan barang, Bu. Iya, masih yang menghasilkan barang. Suruh pilih gambar yang ada 1, 2, 3, 4 itu ya, Bu? Iya, pilih gambarnya. Oh, gambarnya menghasilkan barang. Barang. Itu Ayo chef ingat. ya, Bu ya? Iya, Itu- ayo ingat.
Oh, ini nelayan, Bu. Iya, nelayan. Nelayan menghasilkan apa dia rupanya ini? Ikan. Iya, bagus. Nelayan. Nelayan itu adalah salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Siri, ayo Siri. Iya, Yang Bu. pekerjaan yang menghasilkan jasa. Itu Pak Polisi ya, Bu. Iya, Pak Polisi. Pak Polisi juga berjasa, karena kan berjasa, sering membantu kita untuk mengatur lalu lintas. Ayo, Zahra. Iya, Bu. Pilih pekerjaan yang menghasilkan jasa, Nak. Ini tukang jahit ya, Bu. Yang nomor 3. Tukang jahit. Ayo, coba. Tukang jahit itu adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang atau pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ayo ingat Barang, kembali. Bu. Barang. Ibu kan tadi nyuruh pilih gambar yang menghasilkan jasa. Ayo pilih, Zahra. Ini gambar apa ini, Bu? Yang mana, Nak? Yang nomor 1. Nomor 1 ada guru. Guru, Ada Bu. dokter. Iya, guru. Tadi sudah kita bahas kalau guru itu berjasa di dalam pendidikan. Sekarang, siapa lagi yang belum Ibu panggil? Ayo. Yunila udah balik dari kamar mandi, Nak. Ya, Bu. Iya, Yunila sekarang pilih pekerjaan mana yang menghasilkan jasa, Nak. Tadi kawan-kawan sudah katakan polisi, guru. Kalau Yunila, Orang yang ngelukis itu, Bu. ayo Ibu tanya kalau dia ngelukis itu menghasilkan jasa atau barang ya? Barang ya, Bu? Berupa Barang, ya. karena ada hasil lukisannya. Ayo, yang mana? Ada dokter sudah, Bu. dokter belum, Nak? Iya, dokter, Bu. Iya, dokter. Dokter itu berjasa dalam kesehatan. Iya, pinter. Meni tadi udah Bu panggil, Meni. Udah tadi, Bu. Petani. Iya, Meni tadi milih petani. Jadi sudah Ibu panggil semua nih kan? Iya, jadi Sudah. anak-anak Ibu, nanti Ibu kirim LKPD melalui grup WhatsApp. Jadi anak-anak Ibu bisa menggunting gambar-gambar yang ada di LKPD tersebut dan ditempelkan sesuai dengan pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang mana pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sampai di sini anak-anak Ibu paham tentang pekerjaan? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, bagus. Jadi anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Merasa senang atau tidak belajar pada pagi hari ini? Senang, Bu. Senang. Kalau Meni senang tidak, Meni? Meninya lagi kamar mandi. Ya, berarti anak-anak Ibu semua senang. Jadi, Ibu mau Zahra, coba simpulkan Bu. apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Pekerjaan adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencari uang dengan jalan yang baik demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil dari pekerjaan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang, yang kedua pekerjaan yang menghasilkan jasa. Iya, Sumber daya alam. Udah lanjut. Udah. Sekarang yang dilanjutkan oleh Siri. Ayo, Nak. Kesimpulan apa yang didapat pada pagi hari ini? Saya baca bawahnya ya, Bu. Iya. Sumber daya alam disebut juga kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Iya, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak, nanti soal evaluasi juga Ibu akan mengirimkan ke WhatsApp group. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Dan
bisa anak-anak Ibu kirim hasilnya melalui WhatsApp grup tersebut. Sampai di sini anak-anak Ibu paham? Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Paham, Paham, Bu. Bu. Alhamdulillah. Dan anak di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada lagu tentang jenis-jenis pekerjaan. Jadi biar anak-anak Ibu itu gampang mengingat tentang jenis-jenis pekerjaan. Ayo kita nyanyi bersama. Lagunya biasa Kampung Nan Jauh di Mato. Ini suaranya bisa dengar Ibu sendiri ya. Jenis-jenis pekerjaan, baik jasa maupun barang, petani, peternak, juga nelayan, mereka menjual barang, polisi, tentara, dokter, guru, karyawan, pilot, masinis, sopir, ojol, bidan, mereka tawarkan jasa. Karena waktu sudah mencukupi anak-anak Ibu, jadi nanti pertemuan selanjutnya kita bernyanyi bersama-sama. Iya, jadi sampai di sinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap apapun yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik untuk Ibu dan untuk anak-anak Ibu. Ayo, jadi sebelum pembelajaran selesai, pimpin doa dulu. Ibu mau? Siri, pimpin doanya, Nak. Sirinya kamar mandi lagi. Zahra, pimpin doa Zahra. Semua siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Zahra. Semoga pertemuan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Ya udah, Ibu akhiri pertemuan pagi hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.